Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah, kita mengagungkan, memuliakan Allah atas segala karunia, nikmat dan rahmat yang dikaruniakan kepada kita, terutama pada detik dan menit ini serta jam ini kita dikumpulkan di majlis yang mulia, majlisul ilm, majlis kita mendengarkan Al-Quran dan merenungkan makna-maknanya, merenungkan pelajaran-pelajaran dan pesan-pesannya. Inilah majlis yang mulia yang dijanjikan oleh Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Di majlis semacam inilah dosa-dosa terampuni. Amin Allahumma amin. Ya. Dan kita duduk di sini bersama-sama mendengarkan nasihat para ulama, nasihat orang-orang saleh yang hati mereka ikhlas, hati mereka tulus, cinta kepada umat. Karena saking ikhlasnya mereka, nasihat-nasihat mereka sudah berumur ratusan tahun. Seperti nasihat yang tadi kita dengar dalam bahasa Arab, Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Al-Sharif Ahmad bin Umar bin Sumait, sudah 300 tahun nasihat-nasihat itu masih menembus relung, masih membawa cahaya yang dahsyat di dalam hati kita, dalam benak pikiran kita. Tidak lain, ini adalah barokah daripada keikhlasan mereka. Berapa banyak orang yang hidup zaman sekarang ini, nasihatnya ketika kita dengar hati kita menolak, ketika kita mendengar hati kita enggak mau menerima. Tapi ada ulama-ulama yang sudah jasadnya dikubur, nasihatnya ketika kita dengar maka hati kita menerima, hati kita senang. Inilah kehebatan, keikhlasan ulama-ulama dahulu. Dikatakan oleh para ulama, ma kharaja minal janan sadafal janan wa ma kharaja minal lisan lam yujawizil adhan. Nasihat yang keluar dari hati yang murni, nasihat yang keluar dari hati yang jernih ikhlas karena Allah, maka nasihat itu menembus hati manusia lintas zaman, lintas generasi. Tapi nasihat yang hanya keluar dari kosakata indah, nasihat yang hanya keluar dari lesan yang berpantun, nasihat yang hanya keluar dari syair-syair dan kata-kata yang indah di bibir saja, maka nasihat itu hanya enak didengar di telinga, tidak ada efek dalam hati kita, tidak ada efek untuk membuat kita sadar tentang kewajiban kita kepada Allah, tidak ada efeknya di dalam membawa kita untuk taubat dan lebih baik lagi kepada Allah, dan tidak ada efeknya di dalam hati kita, di dalam menghidupkan hati kita. Ayyuhal ikhwanul kiram, karena itu alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan hadir di majlis ini. Semoga Allah menerima amal kita, niat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui dan kita jalani, kita berada di bulan yang mulia, bulan Rajab. Dan di bulan Rajab kaum muslimin diingatkan selalu kepada salah satu session dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kepada salah satu mukjizat beliau yang paling dahsyat setelah Al-Quran, yaitu mukjizat Al-Isra wal Mi'raj. Dan mukjizat Al-Isra wal Mi'raj ini disebut dalam Al-Quran dalam dua tempat. Pertama di suratul Isra yang tadi dibaca oleh qari kita, barakallahu fiih. Kemudian juga di surat An-Najm ketika Allah berbicara tentang kejadian mukjizat Al-Mi'raj. Jadi kejadian Isra Mi'raj disebut dalam Al-Quran dalam dua tempat. Tempat pertama di surat Al-Isra, Allah berbicara tentang mukjizat Isra. Kemudian mukjizat Mi'raj disebut oleh Allah dalam surat An-Najm. Adapun Isra, wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim,
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim innahu huwas sami'ul basir. Kemudian kejadian Mi'raj disebut oleh Allah dalam surat An-Najm ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra." Inilah Al-Quran berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Maka seorang mukmin, seorang muslim punya kewajiban di dalam mengoreksi hatinya. Di bulan Rajab, apa sih koneksi kita dengan Al-Quran tentang Isra Mi'raj? Jangan sampai berlalu Isra Mi'raj dan kita enggak mengingat season kehidupan Nabi yang hebat, yang dahsyat ini. Kejadian Isra Mi'raj yang dalam hidup Nabi dianggap sebagai kejadian dahsyat. Jangan sampai kita enggak punya koneksi dengan kejadian ini. Harus ada koneksi dengan kejadian ini, dengan renungan kita, dengan kita mempelajari sejarahnya, kita mempelajari kejadiannya seperti apa, dan dari situlah akan bertambah iman, bertambah keyakinan kepada Allah. Karena yang namanya mendalami makna Al-Quran pasti menambah iman. Dan di antara sifat dan karakter orang-orang yang beriman, mereka itu apabila dibacakan ayat Al-Quran, mereka itu bertambah iman. Kenapa? Karena mereka memahami maknanya, karena mereka mentadaburi makna-maknanya. Qala ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman itu apabila mereka disebut nama Allah maka ada getaran dalam hatinya, getaran ingin bertaubat, getaran ingin memperbaiki hubungan dengan Allah, getaran ingin dekat, getaran dan ajakan untuk memiliki hubungan yang indah dengan Allah. Ada getaran dalam jiwa seorang mukmin ketika disebut nama Allah. Allah. Apakah ada nama yang lebih indah daripada nama Allah? Apakah ada nama yang lebih agung daripada nama Allah? Kalimat Allah yang tidak bisa hilang walaupun hilang lafadznya, tidak bisa hilang maknanya walaupun hilang hurufnya. Allah yang menjadikan segalanya, yang menciptakan segalanya, mengatur segalanya, dialah Allah. Orang yang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Maka kalau kita disebut nama Allah di hadapan kita, kita tidak ada getaran, maka hati kita perlu dicek ke dokter hati akhirat. Hati kita perlu diperiksakan kepada dokter-dokter akhirat. Al-Quran dengan jelas, orang-orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah maka mereka itu bergetar hatinya, bergetar dengan berbagai rasa. Yang banyak dosa kepingin taubat, yang sudah cinta kepingin tambah cinta, yang sudah beramal saleh kepingin dia semakin dapat penyingkapan hal-hal yang mulia dan indah. Dia kepingin bertambah kepada Allah dengan segala rasa hatinya, maka ada getaran dalam jiwanya. Ayyuhal ikhwanul kiram, dalam ayat yang lain Allah menyebutkan keadaan hati orang yang beriman ketika disebut nama Allah. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taksha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah
dzalika hudallah yahdi bihi man yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah lah yang telah menurunkan ayat-ayat yang mulia, ayat-ayat yang paling indah, firman yang paling indah, Al-Quranul Karim. Bagaimana keadaan orang yang beriman, yang memiliki rasa takut kepada Allah ketika dibacakan Al-Quran? Maka hati mereka dipenuhi dengan rasa khauf kepada Allah, rasa takut kepada Allah karena dia kurang memuliakan Al-Quran, rasa takut kepada Allah kalau dia dianggap belum memberikan hak-hak Al-Quran. Al-Quran wajib dimuliakan, Al-Quran wajib diagungkan, Al-Quran wajib untuk dispesialkan. Karena itu para ulama di mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain mengharamkan seseorang meletakkan Al-Quran di bawah, di tempat kaki. Ya, kita sering sekarang melihat anak muda, ya, atau mungkin orang yang belum paham atau lupa, meletakkan Al-Quran walaupun dalam bentuk aplikasi HP, diletakkan di bawah. Haram, tidak boleh. Ada termasuk kurang memuliakan Al-Quran. Ya, harus dimuliakan Al-Quran, tidak boleh diletakkan di bawah. Di tempat kita duduk, yang meletakkan mushaf di bawah, haram, yakni berdosa. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan nilai memuliakan al-mushaf, Al-Quran. Begitu juga kita tidak boleh meletakkan benda-benda di atas Al-Quran. Ya, makruh kita meletakkan ballpoint di atas Quran, atau kita meletakkan HP di atas Al-Quran, atau kita meletakkan bahkan peci kita letakkan di atas Al-Quran, makruh. Ya, kalau itu sesuatu yang sifatnya berbentuk keyakinan, maka bisa membawa kepada kekufuran. Kekufuran, seperti ada orang, mohon maaf, dia meletakkan gambar salib di atas Al-Quran, maka dia termasuk orang yang kufur dan murtad. Orang yang dengan sengaja dia meletakkan simbol-simbol agama lain di atas Al-Quran, maka itu termasuk simbol-simbol kekufuran dan kemurtadan. Maka orang harus hati-hati bagaimana memuliakan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, dari segi meletakkannya, dari segi ketika akan meletakkan Al-Quran kita harus pantaskan dia pada tempat yang termulia. Seorang sahabat Nabi bernama Ikrimah bin Abi Jahal, itu beliau apabila beliau membaca Al-Quran, setelah itu beliau mengangkat Al-Quran dan diletakkan di kepala beliau, dan beliau sambil berkata, hadza kalam Rabbi, hadza kalam Rabbi, hadza kalam Rabbi, sampai kadang-kadang beliau menangis, kadang-kadang sampai pingsan radhiyallahu anhu. Kenapa bisa merasakan dahsyatnya pengagungan kepada Al-Quran seperti itu? Tidak lain karena kuatnya iman kepada Allah, karena kuatnya pengenalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwanul kiram, maka di majlis semacam ini kita mendengarkan Al-Quran, kita merenungkan Al-Quran, kita mengkaji Al-Quran. Inilah majlis yang akan menjadi saksi baik di hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, di hari kiamat nanti setiap jengkal tanah ini akan bercerita kepada Allah Ta'ala. Setiap jengkal di Masjid Muhajirin ini akan menjadi cerita di hari kiamat. Dia akan ngomong kepada Allah, ya Rabb, ini fulan dulu pernah hadir ngaji dengan niat yang baik, kepingin paham agamamu. Ini fulan dulu ngaji, dia meninggalkan kesibukan-kesibukan keluarganya atau duniawiahnya, ditinggalkan demi ngaji memahami Al-Quranmu. Dia pada minggu ini duduk di pojok sana, minggu ini di pojok sini, ada yang istiqomah di satu tempat, semuanya ada datanya. Itu bumi akan cerita. Kata Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, di hari kiamat nanti bumi akan bercerita. Setiap jengkal tanah kita gunakan untuk ibadah, maka dia akan bercerita. Karena itu para ulama menganjurkan
sebagian itu menganjurkan kita kalau ngaji hadir pengajian nih, kalau bisa kita duduknya agak geser-geser. Minggu yang lalu di tempat sini, minggu depan digeser dikit, tidak di tempat yang sama. Kenapa? Untuk memperbanyak saksi-saksi kebaikan bagi kita di hari kiamat. Ya, ini begitu juga sholat jamaah. Ya, sebagai ulama mengatakan sholat jamaah kita kalau bisa, kecuali imam, itu dianjurkan kita berdiri di tempat yang berbeda. Sholat zuhur di pojok sana, sholat asar di pojok sini, di tempat yang berbeda, supaya menjadi banyak saksi untuk kita di hari kiamat dari tempat-tempat masjid yang kita gunakan sholat. Yauma idzin tu'adzidhu akhbaraha. Ayyuhal ikhwanul kiram, sebagaimana bumi menjadi saksi yang baik bagi amal soleh kita, begitu juga dia akan bersaksi jelek apabila orang berbuat maksiat di atasnya. Dia akan mengomong, sebagaimana Nabi cerita, di hari kiamat nanti bumi akan ngomong, fulan ini pernah bermaksiat di tempat ini ya Rabb, di atas saya, kata bumi, di atas saya dia pernah minum khamr mabuk, buminya cerita, di tempat ini, di atas saya dia berbuat pencurian, keharaman, dia berbuat maksiat. Segala kemaksiatan juga akan diceritakan oleh bumi untuk menjadi saksi di hari kiamat. Kecuali yang sudah bertaubat. Orang yang bertaubat diterima oleh Allah, diampuni dosanya. Semoga taubat kita diterima oleh Allah SWT. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwanul kiram, dan kita dalam konteks bulan Rajab ini, tadi kita mendengarkan surat Al-Isra yang dibaca oleh qari kita, maka sedikit kita mengkaji ayat Al-Quran di ayat pertama dari surat Al-Isra, yaitu qauluhu ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim. Allah berfirman, maha suci Allah, maha besar Allah, maha agung Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina di malam hari, di malam hari, lailan. Kemudian Allah berkata, alladzi barakna, yang kami berkahi haulahu, sekelilingnya. Sekelilingnya ini sekeliling siapa? Jumhur ahli tafsir mengatakan haulahu, yakni sekeliling Masjidil Aqsa. Wa qala ba'dhum haulahu, yakni haulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di sekitar Nabi. Barakna haula, ya haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bisa digabung, Masjidil Aqsa barokah dan sekelilingnya barokah. Kalau enggak barokah, sudah selesai itu Masjidil Aqsa di tahun 1400 ini atau kira-kira di abad ini. Dijaga oleh Allah Masjidil Aqsa dengan segala perkembangan naik turunnya. Ada masa-masa Masjidil Aqsa dikuasai oleh orang non muslim, ada masa-masa Masjidil Aqsa dikuasai oleh kaum muslimin, ada masa-masa Masjidil Aqsa menjadi perebutan yang belum selesai seperti sekarang ini. Ayyuhal ikhwan, kemudian Allah mengatakan linuriyahu min ayatina, agar kami menampakkan tanda-tanda kebesaran kami kepada Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia Allah maha mendengar dan maha mengintai atau maha melihat. Subhanahu azza min qail. Saudara-saudara, di ayat ini ada beberapa hal mungkin perlu dikaji supaya kita tambah ilmu tentang Al-Quran kalamullah. Pertama, Allah memulai ayat ini dengan kalimat tasbih, subhana. Subhana, maha suci Allah. Biasanya Allah itu memulai tema yang sifatnya menakjubkan, sifatnya impossible, sifatnya itu akbar, maka dengan kalimat subhana, mensucikan Allah, dan menjadi sebuah pembuka
bagi seorang pembaca Al-Quran ketika ayat sudah diawali dengan kalimat subhana, bersiap-siaplah untuk mendengar. Isinya sangat penting, isinya sangat besar, isinya sangat dahsyat. Subhana. Ketika Allah dalam Al-Quran sering ketika menjawab tuduhan orang-orang kafir tentang zatnya, Allah mengatakan subhana. Qala ta'ala, dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun. Ketika Allah dituduh oleh orang-orang kafir bahwa Allah itu punya anak, Allah itu beranak pinak, maka Allah mengatakan maha suci Allah yang menciptakan langit, memelihara bumi, dan dialah yang memelihara arsy, yang maha suci dari tuduhan mereka orang-orang yang kafir yang menuduh Allah beranak pinak. Dan dalam ayat ini Allah mengatakan subhana, maha suci Allah. Kenapa? Karena tema yang akan difirmankan Allah di sini tema yang menakjubkan alam, yang menakjubkan akal, sehingga banyak akal-akal yang tidak dapat hidayah itu dia ingkar, nggak percaya. Abu Jahal nggak percaya, ya. Orang-orang kafir Quraisy nggak percaya Nabi Isra Mi'raj. Mereka nggak percaya karena mereka tidak paham kalimat subhana, maha suci Allah. Kalau sudah dikatakan subhana, berarti yang hebat Allah, bukan Nabi. Yang mau Allah, bukan Nabi. Kalau sudah Allah ukurannya, maka nggak ada batasnya, karena Allah maha absolut, Allah maha mutlak, ya. Allah itu kun fayakun. Manusia penuh dengan keterbatasan. Karena itu seorang yang membaca ayat subhana alladzi asra ini, dia harus menyiapkan hatinya menerima firman Allah dengan iman total, walaupun kita nggak masuk akal kita, walaupun kita itu belum nyambung ke logika kita, karena Allah sudah cerita kita wajib beriman, wajib percaya. Kita masuk akal kita atau nggak masuk akal kita, wajib percaya. Ini iman yang paling totality. Kalau orang beriman hanya yang masuk akal saja, itu belum iman yang sejati itu. Dia bilang saya mempercayai dalam agama ini hal-hal yang logis saja. Kalau yang nggak masuk akal saya nggak terima, dia bilang gitu. Ini orang yang dia menuhankan akalnya, bukan menuhankan Allah itu. Dia menuhankan akalnya, akalnya diletakkan di atasnya Allah. Jadi kalau ada hal yang masuk akal dalam agama ini dia terima, dia iman. Kalau nggak masuk akalnya dia, maka dia nggak mau beriman. Berarti dia menjadikan Allah di bawah akalnya dia, dijadikan akalnya di atas Allah. Ini adalah keimanan yang paling rapuh, yang paling sangat mudah kembali kepada kemurtatan. Naudzubillah min dzalik. Seseorang itu akan menjadi mukmin sejati kalau dia mengimani Allah apapun yang dikatakan Allah, baik dia masuk ke logikanya dia atau enggak masuk, baik rasionya itu nyanda atau enggak nyanda, dia beriman kepada hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada hal yang gaib. Allah menceritakan ada kehidupan akhirat, ada alam kubur, ada alam barzakh, ada alam akhirat. Allah cerita. Kalau kita nunggu logika kita, ya kita nggak iman dong. Kita beriman kepada Allah dengan segala firman-Nya. Ketika Allah menceritakan ada kehidupan akhirat, ada kehidupan di alam kubur, ada kehidupan di alam barzakh, ada kehidupan fase-fase di hari kiamat. Itu semuanya ada dalam Al-Quran. Maka kita yakini totalitas walaupun kita belum bisa mencerna dalam logika kita. Inilah iman sejati. Iman sejati. Saudara-saudara, jangan kita menjadikan logika kita di atas Allah, di atas Al-Quran, tapi jadikanlah akal kita partner terbaik untuk memahami Al-Quran.
Jadikanlah logika kita teman terbaik untuk memahami agama. Pada titik tertentu agama dia berbicara hal-hal mukjizat, akal harus menerima tanpa syarat, karena mukjizat itu syaratnya nggak masuk akal. Kalau masuk akal berarti nggak mukjizat ya. Syaratnya mukjizat harus sesuatu khariq al-adah, di luar nalar, di luar kebiasaan, maka dia harus diterima sebagai seorang mukmin, mengimani hal-hal yang luar biasa yang Allah ciptakan. Termasuk diantaranya adalah mukjizat Kanjeng Nabi berupa Isra, perjalanan yang super cepat, yang super kilat, yaitu beliau dari Mekah, kemudian beliau mampir ke beberapa destinasi, mampir ke Madinah, mampir ke makam Nabi Allah Musa, mampir ke tempat lahirnya Nabi Isa, mampir kemudian ke Masjidil Aqsa, sholat berjamaah dengan para nabi ya. Itu beliau perjalanan yang sangat singkat dan cepat ya. Lalu dilanjut dengan perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa, Nabi naik ke langit pertama ya, langit kedua, ketiga, sampai langit ketujuh. Sampai langit ketujuh bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kemudian lanjut sampai ke Al-Mustawa, kemudian lanjut lagi naik ke tempat sebuah namanya Sidratil Muntaha, kemudian ke Al-Mustawa, kemudian sampai ke tempat yang dipenuhi dengan cahaya berjuta warna, yang di situ tidak bisa diceritakan bagaimana dan di mana. Ya, ini perjumpaan Rasulullah dengan Allah wajib diimani tanpa kita harus bertanya bagaimana dan di mana. Wajib beriman, tapi nggak boleh tanya di mana dan bagaimana. Ya, al-imanu bi wajib wasu'alu anhu bid'ah wal kalamu anhu mamnu atau mahrum. Ya, jadi kita mengimani perjalanan hebat Nabi ini sebagai perjalanan yang mukjizat terbesar setelah Al-Quran, dan itu semua terjadi dalam masa tidak lebih dari 6 jam, tidak lebih dari 6 jam. Sebagai ulama, pakar-pakar ilmuwan mengatakan kurang lebih sekitar 2 jam ya, tidak sampai 6 jam. Ada yang lebih spesifik lagi, hanya sekitar 2 jam. Dan itu semua nggak mungkin, walaupun di masa sekarang ini ya, yang kita mengalami zaman kecepatan gitu, segalanya cepat ya, semuanya cepat sekarang itu. HP membawa informasi dengan cepat ya, apa saja cepat ya. Makanan kita pesen cepat. Zaman dulu orang kalau mau makan lama, sekarang tinggal pesen langsung dikirim cepat. Saat ini ku nopo-nopo cepat ya, sing kula gumun niku mati ya cepet saiki. Hati-hati sampean. Jadi ada anak-anak muda baru umur berapa sudah tahu-tahu kabar meninggal dunia, baru umur 40 sudah sedo, baru 30 sedo. Allah ya, mudah-mudahan kita diberi umur yang barokah, umur yang panjang untuk ibadah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu bapak rahimakumullah, jadi kejadian Isra Mi'raj ini mukjizat yang harus kita yakini totality, dan ini adalah tanda keimanan kita yang sudah sejati. Kalau masih mempertanyakan tentang Isra Mi'raj Nabi ini benar apa enggak ya, apa ini apa masuk akal apa enggak, ini imannya masih iman separuh-separuh, itu belum iman yang sejati. Mukmin sejati meyakini Isra Mi'raj dengan totality, bahwa itu betul-betul terjadi di zaman Nabi dan dialami oleh Nabi, mukjizat akbar setelah Al-Quran, perjalanan akbar dari Mekah, Palestina, sampai ke 7 lapis langit, sampai ke Arsy, sampai berjumpa Allah, dan pulang ke Mekah sebelum subuh. Jadi kira-kira sekitar 5 jam atau 4 jam, tidak lebih dari 6 jam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengatakan alladzi asra bi abdih. Asra bi abdi, kalau kita belajar bahasa Arab, asra bi abdi ini berarti muta'addi dengan huruf jar. Asra bi abdi ya. Kalimat asra bi abdi ini menunjukkan bahwa
kejadian Isra Mi'raj itu bukan kekuatan Nabi, tapi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita pahami Isra Mi'raj itu kekuatan Allah, berarti kita nanti gampang mengimaninya. Oh iya, pantas wong Allah itu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nih belajar ilmu kun fayakun nih. Ya, kita jangan suka membatasi Allah dengan logika kita. Ingat ayat kun fayakun supaya kita sama Allah itu yakinnya besar. Ya, supaya kita kalau berdoa itu doa yang gede-gede, jangan suka doa yang kecil-kecil. Ibaratnya sambil ketemu presiden, ya toh, berdua, presiden bilang, "Iyo sudah ketemu saya, pengen apa?" "Pak, kula kepengin diparingi hadiah teng desa kula niku wonten sekolahan ya rusak, tolong direnovasi." Wis ngono tok. Ya wis. Ya toh. Ini orang yang jiwanya kecil, semangatnya kecil. Anda bertemu presiden dan Anda ditanya mau apa? Kalau Anda berpikir besar, Anda meminta yang besar. "Pak, saya kepingin Indonesia ini, ya toh, diadakan sebuah yayasan nikah Indonesia." Ya toh. Kalau niku wingi menyuarake, saya itu sudah kirim suara ke Jakarta. Tolong ini segera disampaikan kepada para pejabat. Ya toh, saya kepingin di Indonesia ini ada yayasan nikah Indonesia. Kenapa? Kulo niku sandi paling ngeluh, gitu, delok siswa mahasiswa. Kita masuk mahasiswa kulo. Niku santri kulo kata mahasiswa niku. Niku wis kuliah ngeluh, itu ngaji ngeluh, namanya lulus tambah ngeluh. Itu salah satu yang bikin ngeluh Arab nikah ganti duit. Nah niku. Ini wajah-wajah terlihat depan ini. Mereka khusyuk tapi ya ngeluh itu. Khusyuk tapi ngeluh. Jadi ada di sebuah negara di Timur Tengah itu pemerintah membiayai pernikahan bagi orang-orang yang membutuhkan nikah. Dari mulai pembiayaan, kemudian pendidikan pra nikah, dan diberikan fasilitas rumah, dan diberikan modal kerja wirausaha, ya, yang dahulu baru 200-300, sekarang sudah sampai ribuan tiap tahun, menikahkan pasangan ribuan. Ya, ini sangat penting. Kenapa? Karena salah satu yang menjadikan negara kita ini belum berkah adalah banyaknya perzinahan, Pak, baik yang itu terselubung maupun yang dia itu terang-terangan. Bagaimana nggak berzina? Pandangan diumbar, tontonan dipertontonkan dengan begitu vulgar. Ya, anak muda umur 25-20 di masa-masa ini ketika syahwatnya itu membuncah, tontonan-tontonan begitu vulgar, kemudian pergaulan begitu bebas, ada HP, maka tidak bisa selamat dari zina kecuali pemuda yang dijaga oleh Allah. Sekarang banyak perempuan, mohon maaf, umur mungkin 20 tahun sudah enggak perawan, mungkin umur 17 tahun sudah enggak virgin, banyak. Dan ini perzinahan inilah yang menjadikan kita fakir dan miskin, ya, sampai dikatakan dalam sebuah riwayat, idza fasal zina ala qaumin ibtalahumullahu bil faqr atau kama qala. Apabila perzinahan menyebar di satu daerah, satu kaum, maka Allah menimpakan kepada mereka kefakiran, fakir. Kenapa? Karena banyak perzinahan. Nah, salah satu yang bisa melangkah atau dijadikan langkah menanggulangi perzinahan ini adalah menikah, ya, untuk dengan niat yang baik untuk menghindari daripada bahaya-bahaya zina ini. Ya, dengan begitulah maka hubungan kemasyarakatan kita, kehidupan sosial kita akan lebih jernih, lebih baik. Ya, maka penting, ya. Ini wau kula namung cerita mawon nggih, nek ana wong sing iso cedhak kalau presiden karo menteri-menteri, sampaikan. Ini penting.
ya, Indonesia harus segera bikin namanya Yayasan Nikah Indonesia, ini Yayasan Nikah Masal Indonesia. Ya, pemerintah pada uang dihambur-hamburkan. Acara, mohon maaf saya tidak mengatakan haram, tapi kalau orang yang cerdas itu, acara untuk ulang tahun kita sampai miliaran kita keluarkan, ini kurang bijak. Apalagi di suasana Indonesia sedang dalam kondisi ekonomi tidak baik-baik saja ya, ketika banyak orang mengeluh, ketika banyak orang merasakan berat, ini menghambur-hamburkan uangnya untuk foya-foya, hanya untuk senang-senang yang tidak, kalau kita pikir pakai logika waras itu nggak bijak itu, nggak bijak. Betapa indahnya kalau uang-uang yang dialokasikan untuk hura-hura, untuk hanya senang-senang itu dijadikan untuk program-program yang membangun mentalitas masyarakat dan memperkecil potensi-potensi maksiat, seperti diadakan tadi Yayasan Nikah Masal Indonesia ya, dengan di cover, dengan di pendidikannya, education, dengan pendampingan, maka akan muncul ya, ke depan itu perbaikan-perbaikan. Ini bagi orang yang memikirkan negara dan bangsa ini, saudara-saudara. Ya, niki wakulo hanya melebar sedikit ya. Jadi kalau ada orang ketemu presiden ditawari, minta apa? Kok minta cuma tumbar miri jahe? Ya gitu, gak cerdas gitu. Ya, seorang mukmin ketika dia sedang merasakan khusyuk berdoa, tiba-tiba Anda diundang oleh Allah tengah malam, biasanya nggak bangun, tiba-tiba Allah membangunkan Anda jam 2:30, Allah tiba-tiba mendengar semangat untuk qiyam, Anda diundang oleh Allah di sebuah sajadah yang penuh dengan rahmatnya Allah, Anda diberikan lalu kekuatan untuk berwudu, kemudian diberikan Anda kekuatan untuk sholat, membaca ayat-ayat Allah yang mulia, lalu Allah berikan Anda kekuatan untuk sujud lama kepada Allah, Anda diundang, Anda dikhususkan. Berapa juta orang tidur, Anda bangun. Berapa juta orang lalai, Anda ingat kepada Allah. Berapa juta orang yang dia sedang menunggu doa Anda. Maka ketika orang berdoa kepada Allah di tengah malam, berdoalah yang besar-besar kepada Allah, mintalah yang besar-besar kepada Allah, yang akbar. Ya Allah, bangsa kami, negeri kami, ya Allah, seluruh masyarakat kami. Wahakadha. Ada satu orang ulama, salah satu doanya dia berkata kepada Allah ketika berdoa, ya Allah, kalau engkau saking rasa besar hatinya kepada Allah, saking dia punya keyakinan kepada Allah, dia memohon kepada Allah, ya Allah, aku kepingin semua manusia yang hidup di zaman dengan aku ini satu zaman semuanya masuk surga, ya Allah. Saking dia besar hatinya kepada Allah, dikepingin semua orang yang hidup satu zaman dengan dia semuanya masuk surga. Itu walaupun sudah keputusan Allah, manusia ada di neraka, ada di surga, tapi menunjukkan harapannya besar, tidak berpikir diri sendiri, nggak berpikir keluarga sendiri, nggak berpikir hanya egoisnya sendiri. Seperti kanjeng Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, Rasulullah mendoakan umatnya tiap malam. Coba dengarkan kalimat tiap malam. Tiap malam. Pernah kan jenengan itu mendoakan diri dan keluarganya tiap malam? Tiap malam? Nah, kadang-kadang pas tangi, wilayah pas iling, tapi kalau Rasulullah itu tiap malam mendoakan umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Siti Aisyah cerita, suatu ketika aku melihat Rasulullah wajahnya berseri-seri, wajahnya lagi senang, wajah senang kelihatan. Wah, Rasulullah lagi senang wajahnya ini. Ya Rasulullah, ud'uli, panjenengan lagi senang, doakan saya ya Rasulullah. Faqala Rasulullah, Allahumma ighfir li Aisyah ma asarrat wa ma azharat wa ma doa seorang suami mendoakan istrinya dengan doa seindah itu, jenengan mboten nate yakin gak tahu itu, yakin aku itu paling ya muga-muga di ngapura ngono wae. Ini doa, ya Allah, ampunilah istriku Aisyah semua dosanya yang terlihat, nggak terlihat, yang dia sengaja maupun nggak sengaja. Didoakan oleh Rasulullah dengan doa yang indah, dan yang mendoakan lisan sucinya Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Siti Aisyah setelah mendengar doa Nabi itu
beliau tertawa. Ketawa Siti Aisyah. Fadhahiktu, aku ketawa. Faqala Rasulullah, asurrti bihadza du'a? Apakah kamu bahagia dengan doaku ini wahai Aisyah? Qala ya Rasulullah, bagaimana enggak bahagia? Doa seindah itu. Ya Allah, dimintakan oleh Rasulullah yang pasti mustajab doanya, dimintakan oleh Rasulullah yang doanya pasti tembus kepada Allah, dimintakan dia ampuni dosanya semua, yang terlihat, yang enggak terlihat, yang sengaja, yang tidak sengaja. Bagaimana enggak bahagia ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, wallahi ya Aisyah, innaha la da'wati li ummati fi kulli lailah. Hai Aisyah, kamu tahu enggak, doa yang baru saja aku baca membuat kamu bahagia tadi, itu doa aku baca setiap malam untuk umatku. Allahumma shalli ala Muhammad. Tiap malam untuk umatku aku baca. Rasulullah tiap malam mendoakan umatnya agar diampuni dosanya, yang sengaja, nggak sengaja, yang terlihat, yang nggak terlihat. Adakah manusia yang hatinya sesayang ini kepada umatnya? Allahumma shalli ala Muhammad. Mendoakan kita saja, mohon maaf, kepada istri kita mungkin berdoa tidak sempat seindah itu. Kita kepada suami kita mungkin nggak doa seindah itu. Kita kepada anak kita mungkin tidak berdoa seindah itu. Rasulullah berdoa itu untuk kita. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Rasul Muhammad. Saudara-saudara, terinspirasi dari Isra Mi'raj, kalau kepada Allah kita interaksi, jangan kita minta yang remeh-temeh, minta yang kecil-kecil, minta yang tinggi-tinggi. Maka Rasulullah itu mengajarkan kita, kalau kalian ada yang minta kepada Allah surga, mintalah surga yang paling tinggi, kata Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan, ya Allah kula nyuwun surga, nggih mengke kula niku teng emper mboten napa-napa. Nggih kula teng pokoke mlebu lah. Pokoke kula niku teng emper, teng pinggir-pinggir. Ini jiwa kerdil yang tidak faham kebesaran karunia Allah, yang tidak faham hebatnya pemberian Allah. Rasulullah cerita, Allahumma shalli ala Muhammad, inni la'alamu rajulan akhiru khurujan minan nar. Sesungguhnya Allah menyingkap kepadaku ada satu orang yang dia paling akhir, perhatikan, paling akhir dikeluarkan dari neraka untuk masuk surga. Dimasuk di neraka, sudah ribuan tahun di neraka, dia disiksa karena dosanya dia, tapi dia punya iman kepada Allah. Dia dikeluarkan paling akhir manusia, keluar dari neraka. Lalu Allah berkata kepadanya, hai hambaku, kamu kepingin surga? Ya Allah, jangan ngeprank saya. Hamba Allah ini, ya Allah, saya ini disiksa di neraka ribuan tahun, saya keluar ini sudah seneng, nggak pengen surga. Enggak, Rasulullah, saya sudah seneng, keluar di neraka sudah seneng, sudah bahagia banget. Benar ya. Lalu Allah mengirim pohon yang rindang di hadapan dia ya. Kemudian dia berkata, ya Allah, bolehkah saya masuk ke bawah pohon rindang itu yang ada airnya, ada pohon rindang, ada airnya, bolehkah saya ke situ ya Allah? Loh, kamu tadi katanya nggak mau ke surga, tapi kan nggak surga ya Allah, ini kan pohon rindang, saya pengen ke situ. Ya sudah, masuk ke situ. Padahal masuk dia ke situ. Terus Allah berkata, kamu bener nggak mau surga? Saya kelihatannya sudah nggak punya tempat, kaplingnya udah habis ya Rob. Kaplingannya sudah habis, saya ini orang terakhir keluar dari neraka, saya merasa sudah kayak nggak dapat kaplingan dah di surga nih. Gimana? Fa'adharahullah, Allah menambahkan kepada dia kenikmatan surga. Dia bilang, ya Rob, boleh saya ke sana? Nah, tadi bilang katanya nggak mau ke sana. Ya Allah, berikan saya kenikmatan bisa ke situ. Rasulullah ketika cerita ini beliau sambil tertawa. Allahumma shalli ala Muhammad.
Ketika menceritakan hadis ini Nabi tertawa sambil ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa ya Rasulullah?" "Aku tertawa karena Allah tertawa." Ya, Allah tertawa kepada hambanya tadi. Ya, ibaratnya diiming-iming, awalnya nggak mau, tapi sedelok kepengen. Awalnya nggak mau dia, setelah ngelihat pengen. "Ya Allah, surga indah banget, saya kepengen ya Rabb, masukin saya ke situ." Kata Allah, "Kamu akan masuk ke surga itu, dan aku berikan kamu kenikmatan di surga nanti 10 kali lipat dari dunia dan seisinya." Dia bilang, "Ya Allah, saya ini dapat seperti dunia 10 kali lipat. Surga di yang paling akhir saya ini ya Rabb, keluar dari neraka, dapat surga 10 lipat dari dunia." "Iya." "Masa ya Rabb?" "Iya." "Jangan ngeprank saya ya Allah." Gitu. "Benar, ayo masuk." Fayadkhulul jannah fa'u'tiya bi asrati mithli ma fid dunya. Maka hamba ini kemudian masuk surga dan diberi oleh Allah kenikmatan 10 lipat dari dunia dan seisinya ini. Akhir manusia wis dosane paling akeh niku. Itu mbok mateni wong pira, nyolong pira, korupsi pirang miliar gak ngerti aku. Pokoke wong sing paling akhir mlebu surga ditoke saka neraka tiyang niki. Muga-muga aja sampean gitu. Aja kula, muga-muga mlebune sing awal-awal. Amin Allahumma amin. Ya, itu. Tapi dalam konteks pengharapan, boleh orang, "Ya Allah, andai kata saya ini orang banyak dosa, banyak maksiat, ya, dan disuarakan, sesungguhnya nanti ada satu orang yang dia akan terakhir dikeluarkan dari neraka dan dia masuk surga paling akhir, saya masih berharap orang itu adalah saya, ya Allah. Dan kalau disuarakan nanti ada hamba Allah yang soleh, yang dia itu akan menjadi orang pertama masuk surga setelah para nabi dan para rasul, aku berharap aku orangnya, ya Allah." Ya, ini pengharapan besar kepada Allah dan rasa mengenal rahmatnya Allah itu besar. Jangan kita berputus asa, kecil harapan kepada Allah. Ya, berdosa dikit dia udah ngambek, "Ya Allah, kula kok nglakoni dosa niki melewah, pancen kula niki diciptake ngangge dosa, malah nglakoni dosa maksiat sing luwih gedhe." Lah iki wong sing mboten kenal Allah. Ketika Anda terjatuh dalam maksiat, maka cepat bertaubat. Maksiat sebesar apapun, maksiat setinggi apapun dosanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam satu hadis, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a." Hai hamba-hambaku, tiap hari, tiap malam kalian berbuat dosa kepadaku, tapi aku maha pengampun untuk kalian semua. Subhanallah. Hai, ya. Pernahkah kita melalui satu hari kita nggak dosa? Kita dosa tanpa kita sadari. Kadang kita ngomong bohong, kadang ngomong kita ghibah, ngerasani orang, kadang kita ngelihat yang haram, dan itu dosa semua. Tapi Allah itu mengatakan dirinya, "Wa ana aghfiru dzunuba jami'a." Aku maha mengampuni semua dosa. Subhana, maha suci Allah. "Ya ibadi, law balagat dzunubuka anana sama' thumma ji'tani tastaghfiruni aghfiru lak wala ubali." Hai hambaku, andai kata dosamu bertumpuk-tumpuk sampai menyentuh langit, lalu kau datang kepada aku memohon ampun, kau datang meminta maaf, aku siap mengampuni semuanya. Adakah zat yang pemurah sehebat Allah, zat yang pemaaf sehebat Allah, menutupi aib bertahun-tahun dan siap mengampuni tanpa bekas, wa ya'fu anis sayyi'at. Untuk siapa? Mereka yang mau bertaubat kepada Allah dengan sejati. Maka janganlah menunda taubat, apalagi di bulan mulia ini, Rajab, syahrul taubah, syahrul inabah, syahrul rujuk ma'allah, ya. Dikatakan syahrul Rajab, syahrul istighfar, syahrul Sya'ban, syahrul salah ala nabiyil muqtar, wa syahrul Ramadan, syahrul Quran. Rajab musimnya istighfar, Sya'ban musimnya salawat, dan Ramadan musimnya Al-Quran. Ya, ini maksudnya kita di bulan Rajab beribadah seperti biasanya yang kita lakukan, tapi istighfarnya ditambah istighfarnya. Yang biasa mungkin 100, tambah 300, 1000, tambah.
Tambah. Rasulullah aja nggak punya dosa beristighfar, lah kita ini tempat dosa kok jarang istighfar. Padahal Allah menjadikan jaminan kita selamat dari musibah dan malapetaka kalau kita banyak istighfar. Qala ta'ala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sekali-kali Allah enggak akan menyiksa umatmu selama kamu masih hidup di tengah-tengah mereka. Rasulullah masih hidup, masih sugeng, jaminan Allah enggak menyiksa manusia di sekitar beliau. Kenapa? Karena hebatnya doa Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Doanya orang saleh bisa menyelamatkan satu kota. Satu kota. Dia tiap malam nangis, ya Allah, umat. Ya, Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi, salah satu ulama besar zaman dulu, dikatakan innallaha yadfa'ul bala an ahli Baghdad bi barakati Ma'ruf Al-Qarhi. Sesungguhnya Allah menangkis bala yang akan menimpa ke negeri Baghdad dengan berkahnya walinya Allah namanya Ma'ruf Al-Qarhi. Ma'ruf Al-Qarhi ulama besar menjadi penangkis bala. Orang-orang yang saleh itu mendapat warisan dari Nabi, mereka itu menangkis bala. Ketika Nabi hidup di Madinah, kata Allah, dan sekali-kali Allah enggak akan menyiksa umatmu selama kau masih di tengah-tengah mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan sekali-kali mereka tidak akan disiksa oleh Allah kalau mereka itu masih mau beristighfar. Allah enggak akan menyiksa mereka kalau mereka masih hobi istighfar. Maka perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar dengan hati kita, mengatakan astagfirullah, aku mohon ampun ya Allah, aku mohon maaf ya Allah, astagfirullah. Orang yang banyak istighfar nanti bertemu Allah, dia bangga dan berbahagia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung besar orang yang nanti ketemu Allah, menerima catatan amal, di catatan amalnya itu banyak istighfarnya, istighfar, buka istighfar. Beruntung orang yang kayak gitu, kata Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja. Hadis Nabi, barang siapa dia melazimi istighfar, di mana-mana dia bermemel istighfar, di mana dia astagfirullah, perbanyak istighfar, diperbanyak istighfar. Kata Nabi apa? Dengarkan ini dari Nabi, barang siapa yang melazimi istighfar, kata Nabi, maka Allah akan memberikan kepadanya solusi dari setiap kesempitan, permasalahan, dan Allah akan memberikan kepada kelapangan dari semua kesulitan. Dan Allah, ini yang paling indah, akan memberikan kepadanya rizki yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Ini berinteraksi dengan yang maha indah Allah, ditawarkan yang indah-indah. Jangan kita bermalas-malasan, saudara-saudaraku. Jangan kita ketinggalan, saudara-saudaraku. Ayo Rajab, kita jadikan momen kita taubat kepada Allah, kita istighfar kepada Allah yang banyak, kita rujuk dengan Allah, kita bersuluh, berdamai dengan Allah yang dengan sabar menanti rujuk kita. Ya Allah, ada orang pendosa selama 60 tahun, dia tiba-tiba sebelum wafat, satu hari dia taubat, Allah menerima taubatnya. Allah dengan sabar menanti. Di antara nama Allah Asmaul Husna As-Sabur. As-Sabur, apa As-Sabur? Yang maha penyabar. Bagaimana nggak maha penyabar? Hambanya ini pendosa puluhan tahun nggak mau tobat, nggak mau, Allah nungguin, masih dikasih terus, diulur waktunya. Pada saat dimana dia tobat, Allah menerima tobatnya dan menghapus dosa-dosanya. La ilaha illallah. Ditutupi di dunia, tidak dipermalukan, dan dihapus di akhirat. Ada satu Rasulullah cerita, Allahumma shalli ala Muhammad, yu'ta birajulin, didatangkan di hari kiamat kepada Allah satu orang, dia ditimbang amalnya dan dia melihat amal kejelekannya melebihi kebaikannya berlipat-lipat sampai dia merasa malu untuk masuk surga. Ya abdi, bagaimana hambaku? Ya Rabb,
Sudahlah, saya pasrah. Saya kalau berharap surga kelihatannya kok berat. Ini hasil pengecekan amal ini, saya banyak dosa ya Allah, banyak dosa ya Allah, banyak dosa. Allah berkata kepadanya, ya abdi, laqad satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka fil akhirah. Hai hambaku, engkau berbuat dosa sebanyak itu, berjuta-juta itu di dunia, aku tidak mempermalukan kamu. Kamu tidak saya permalukan, saya tutupi dosa-dosamu, aib-aibmu, karena aku sayang kepadamu. Dan sekarang saatnya aku mengampuni semuanya itu untukmu. La ilaha illallah. Fid dunya yastur wa fil akhirah yaghfir. Di dunia menutupi aib, dan di akhirat mengampuni. Subhanallah. Karena itu berbesar hatilah kepada Allah, jangan putus asa, jangan kita berkecil hati, karena itu dilarang oleh Allah. Wala tayasu min rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah, jangan berputus asa dari karunia Allah, mengatakan saya nggak pantas, saya nggak bisa. Beristighfarlah, lalu memohonlah kepada Allah. Nabi Allah Sulaiman meminta kerajaan kepada Allah yang tidak ada bandingannya, Lihat. Dan doanya itu kalau kita lihat di Al-Quran sangat indah. Apa kata Nabi Allah Sulaiman? Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahad. Ya Rabb, ampuni dosaku dan berikan aku kerajaan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Nabi Allah Sulaiman, lihat redaksinya itu, antara minta ampun dan permintaan yang besar nggak ada jarak. Dia bilang, ya Allah ampuni dosaku dan aku minta berikan aku kerajaan, bukan cuma jadi DPR doang, bukan, atau jadi ustadz kampung, enggak, atau jadi direktur perusahaan. Mintanya itu, saya minta kerajaan di dunia ini yang tidak ada tandingannya. Sampai dikatakan di zaman sekarang ini yang udah canggih ini, kerajaan Nabi Sulaiman itu lebih canggih daripada kecanggihan kita. Salah satunya ketika Balqis masuk ke ke tempat istananya Sulaiman, Raja Balqis, qila lahat khuli sarah, Balqis, masuklah engkau ke istananya Sulaiman. Falamma ra'adhu hasibathu lujjah. Balqis ketika masuk ke tempatnya Nabi Sulaiman, dia mencincing gaunnya atau pakaiannya, dia menyangka itu air, karena bergerak seperti bergerak air. Kok Nabi Sulaiman berkata, innahu sarhun mumarradun bil qawarir. Balqis, itu bukan air, tapi itu adalah marmer yang dicampur dengan kaca. Marmer dicampur dengan kaca, saking indahnya bisa seperti air bergerak, sehingga Balqis itu mencincing gaunnya. Innahu sarhun mumarradun bil qawarir. Ini adalah teknologi zaman Nabi Sulaiman yang belum bisa ditandingi. Ini sekarang orang bisa bikin marmer yang mahal-mahal bisa, tapi belum bisa seperti itu zaman Nabi Sulaiman. Marmer yang terlihat seperti air bergerak. Ini teknologi kerajaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman, kerajaan enggak tertandingi. Sampai Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Rasulullah berkata, seandainya Nabi Sulaiman tidak meminta doa semacam itu, maka aku akan minta. Nabi Allah Muhammad itu, karena Nabi Sulaiman sudah minta kerajaan yang tidak ditandingi oleh siapapun. Ya sudah, Nabi istilahnya tibong guriyo, taposliro. Nabi Sulaiman sudah minta duluan, berikan saya kerajaan yang tidak ada tandingannya oleh siapapun. Nabi Muhammad mau doa melebihi Nabi Sulaiman, enggak, beliau beradab. Kalau seandainya Nabi Sulaiman enggak minta, saya bisa minta, tapi Nabi Sulaiman sudah minta, maka saya enggak minta. Menghargai Nabi Sulaiman alaihissalam. Ayo ikhwan, maka kita ajak diri kita, anak-anak kita, keluarga kita menjadi orang yang meyakini Allah yang maha besar. Dengan meyakini kebesaran Allah, maka dia akan memandang segala
ujian dunia yang tetebangannya kecil, dan semuanya dunia ini akan selesai. Jangan terlalu kita risau, tapi risaulah kalau kita sudah putus kontak dengan Allah, risaulah kalau kita sudah ninggalin sholat, risaulah kalau kita tidak diundang oleh Allah untuk berdoa. Orang yang tidak diundang oleh Allah untuk berdoa adalah orang yang dihijab dari pemberian Allah. Maka kalau kita diundang oleh Allah untuk berdoa, tanda Allah ingin menerima doa kita. Ya, ajak anak-anak kita meyakini Allah, kebesaran Allah, rahmatnya Allah, karunia Allah yang enggak terbatas. Jangan menjadikan dosa-dosa kita penghalang untuk meminta kepada Allah. Hei putraku, kau bisa jadi berdosa, minta ampun kepada Allah dan langsung minta kepada Allah kemauanmu. Nabi Sulaiman, ya Allah ampuni dosaku dan berikan aku kerajaan yang tidak ada tandingannya. Diijabah oleh Allah, diterima oleh Allah, diberi oleh Allah. Amma yujibul mutarra idza da'ah fa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah. Itulah ya salah satu makna yang bisa kita ambil dari mukjizat Isra Mi'raj, ya, yang tema Isra Mi'raj ini ribuan tema. Ya, guru kami Sayyiduna Al-Habib Salim berkata, mukjizat Isra Mi'raj mengandung 1000 mukjizat. Jadi kalau kita cerita masalah Isra Mi'raj ini 1000 majelis nggak selesai. Ya, kita ngambil satu season dari kisah Isra Mi'raj, ya, kita mengenal kebesaran Allah. Kenalkan anak-anak kita kebesaran Allah, keagungan Allah. Allah Maha Absolut, Allah Maha Mutlak. Jangan pernah membatasi Allah. Ya, dan jangan merasa dosa itu penghalang. Segera bertaubat dan minta kepada Allah. Dan jangan kita mengatakan kita nggak pantas ke surga, itu suara setan. Setan, kamu nggak pantas surga, kamu pantasnya maksiat, sudah sekalian aja, sudah habisin, ya, biar kamu benar-benar ahli neraka. Itu setan, ngajak orang putus asa dari rahmatnya Allah. Ajak diri kita, anak kita untuk dekat ke Allah, untuk mengharap rahmat Allah, untuk mengharap ridha Allah, mengharap kepada Allah. Allah siap menerima kalau kita datang kepadanya, kalau kita bersimpuh di hadapannya. Ayo ikhwan, inilah kesempatan kita di bulan Rajab untuk kita memperbaiki diri kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Rajab ini dan memberkahi kita di bulan Sya'ban nanti, dan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Dan kita diberi taufik untuk beramal amal-amal yang diterima oleh Allah, yang menjadikan kita selamat di dunia dan selamat mendapat surga Al-Firdausul A'la dengan rahmatnya, dengan keagungan karunia-Nya. Dan semoga Allah menerima semua niat kita ya Rabb, yang Kau hadirkan di majlis ini malah pada pagi hari ini ya Rabb. Mereka yang menyaksikan dengan live ya Rabb, semuanya hamba-hamba-Mu yang berlumur dosa ya Allah. Kami semua yang mengakui dosa-dosa kami ya Rabb, i'tarafna bidhunubina, kami mengakui dosa-dosa kami, maka perlakukan kami dengan kelembutan-Mu, dengan permaafan-Mu ya Allah. Ampuni semua dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami semua ya Allah, ampuni maafkan semua dosa kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami tidak memanggil Tuhan selain Engkau ya Rabb, kami tidak meminta kepada siapapun kecuali Engkau ya Rabb, kami tidak menyembah kecuali kepada-Mu ya Rabb. Allahumma ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, maafkan dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Rabb, dosa orang-orang yang menyayangi kami, dosa-dosa orang-orang yang kami sayangi, dan dosa kaum muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya Karim ya Rahim ya Tawwab. Dan karuniakan kepada kami ya Rabbi Allah keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami nanti dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, selamat, afiah, lancar, taufik. Engkau berikan kami taufik untuk ibadah, menjalankan puasa dengan terbaik, dan menggemari Al-Quran dengan terbaik, dan bisa qiyam dengan yang terbaik, untuk mencari ridha-Mu, mencari cinta-Mu ya Allah, mencari surga-Mu ya Rabb, agar kami mendapatkan sebuah aroma-aroma kewangian dari surga-Mu ya Rabb, mendapatkan pandangan-pandangan ruhaniyah dari surga-Mu ya Rabb, dan agar kami tidak tertinggal di rombongan yang termulia, rombongan yang terindah, rombongan yang paling suci, rombongan yang paling terpilih, rombongan manusia termulia, rombongan Sayyidina wa Maulana Muhammad ya Rabb. Jangan satupun dari kami, keluarga kami, jamaah kami yang tertinggal dari rombongan Rasulullah
ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, apabila kami orang-orang yang bodoh, berikanlah kami ilmu ya Rabb ya Allah. Kami hamba-hambamu yang lemah, berikan kami kekuatan ya Rabb. Kami hamba-hambamu yang pendosa, berikan kami ampunan dan taubat ya Rabb. Kami hamba-hambamu yang sangat butuh kepadamu ya Rabb, berikan kami kemudahan segala urusan kami yang mendatangkan keberkahan dan membawa keselamatan di akhirat. Rabbi shrah sudurana wa yassir umurana wa yassir umurana wa yassir umurana birahmatika ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Waghfir li mautana, ampuni orang-orang yang telah meninggal dari keluarga kami, orang tua kami, nenek moyang kami, guru-guru kami, sahabat kami, suami kami, istri kami, semua yang telah di alam kubur, yang memiliki hak atas diri kami, jamaah-jamaah kami, dan semua orang yang pernah hadir di masjid ini, yang pernah menyumbang wakaf atau sedekah di masjid ini. Allahumma ya Ghaffar, ighfir lana wa lahum ya Allah, ampuni kami dan mereka semua ya Rabb, dengan berkah bulan Rajab ya Rabb, dengan berkah Al-Quran, dengan berkah Al-Quran, dengan berkah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, dan pulangkan kami dari majelis ini ya Rabb, semakin bertambah semangat kami untuk menggapai ridha-Mu, semakin semangat kami untuk mendekatkan diri kepadamu, semakin kuat kami menjaga salat untuk-Mu, semakin kuat kami ingin istiqamah dalam beristighfar kepadamu dan baca Al-Quranmu, dan semakin kami bermanfaat bagi hamba-hambamu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Berikan kepada negeri ini ya Allah pertolonganmu ya Allah, ya Rabb ya Allah, berikan kepada negeri ini pertolonganmu ya Rabb, turunkan kepada negeri ini ya Allah ampunanmu dan pertolonganmu ya Rabb. Engkau telah memuliakan negeri ini dengan banyaknya ulama, banyaknya wali, banyaknya kekasih-kekasihmu, banyaknya dzurriyyah-dzurriyyah anak cucu Nabi-Mu ya Rabb ya Allah. Jangan kau hinakan kami ya Rabb, jangan kau hinakan kami ya Rabb, jangan kau hinakan kami dengan adanya perpecahan dan kehancuran dan kemiskinan yang menggeser keimanan ya Rabb ya Allah. Turunkan bagi negeri ini ya Rabb hidayah dan taufik, keberkahan rizki yang membawa kepada keberkahan agama, yang membawa kepada keberkahan ibadah kepadamu subhanahu azza wa ta'ala, subhanahu azza wa jalla wa ta'ala, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Waqdi hajatina, waqdi hajatina, waqdi hajatina, waqdi hajatina, waqdi ya Rabbana hajatina kullaha ajilan ghaira ajil bijahi al-Qur'anil azim, bijahil Qur'anil karim, bijahil Qur'an al-karimil azim, kalamikal qadim ya Rabb. Hajah fi anfusina wa ahlina wa auladina wa ahbabina wa jama'atina wa usratina wa dhurriyyatina wa fi amwalina wa fi umurina wa syurina wa idza akhadtana ya Rabb fakhudna ya akhdha rahimin karimin. Apabila datang saatnya engkau menjemput nyawa kami, engkau mengambil nyawa kami, engkau mengundang kami untuk masuk ke alam barzah ya Rabb, perdengarkan karena kami panggilan-panggilan yang indah untuk masuk ke alam-alam surga dengan lembut ya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya Rabb. Masing-masing dari kami yang hadir saat ini ya Rabb, apabila datang saja kau jemput nyawanya, maka perdengarkan panggilan ini yang indah. Wahai nafsu yang tenang, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang diridhai, wahai jiwa yang disenangi Allah, kembalilah kepada Allah dalam kondisi ridha dan keadaan diridhai. Masuklah kepada golongan hamba-hambaku dan masuklah kepada surgaku ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.